Para pemirsa dimanapun Anda berada, kembali lagi dengan saya Yatiman, salah satu mahasiswa dari Universitas Putra Bangsa Kebumen, jurusan manajemen. Para pemirsa yang berbahagia, saat ini saya berada di Kabupaten Banyumas. Apa yang akan kita kupas di kesempatan siang hari ini? Mari nanti kurang lebih sekitar 10 menit ke depan kita akan bersama-sama belajar bersama terkait dengan kegiatan ekonomi. Para pemirsa yang berbahagia, dalam kegiatan ekonomi setidaknya ada 3 kegiatan penting. Yang pertama yaitu produksi, kemudian yang kedua adalah distribusi, dan yang terakhir adalah konsumsi. Tiga kegiatan pokok dalam ekonomi yaitu produksi, kemudian distribusi dan konsumsi merupakan satu rangkaian yang tidak bisa terpisahkan karena dalam kegiatan ekonomi ini saling keterkaitan. Nah, adapun dalam kesempatan siang hari ini kita akan membahas bersama-sama fokus pada tahap distribusi. Dalam tahap distribusi kita ketahui di sana ada saluran distribusi. Nah, adapun saluran distribusi adalah satu perangkat organisasi yang saling tergantung untuk menciptakan satu produk ataupun jasa yang akan digunakan ataupun yang akan dikonsumsi oleh konsumen atau penggiat bisnis. Para pemirsa, dimanapun Anda berada, ada 5 fungsi dalam saluran distribusi dalam rangka untuk menciptakan satu keputusan distribusi. Yang pertama adalah fungsi sebagai informasi, kemudian kedua sebagai promosi, ketiga kontak, keempat penyesuaian, dan yang kelima adalah negosiasi. Tahapan-tahapan dalam saluran distribusi ataupun pada saat kita akan membuat satu keputusan distribusi ada 6. Yang pertama yaitu produsen, kemudian yang kedua distributor, kemudian yang ketiga adalah subdistributor, keempat grosir, kelima adalah pedagang eceran atau retailer, dan yang terakhir adalah konsumen. Para pemirsa, dimanapun Anda berada, saluran distribusi kita ketahui ada 2 jenis. Yang pertama adalah saluran distribusi langsung, di mana produsen langsung bersinggungan dengan konsumen. Dan yang kedua adalah saluran distribusi tidak langsung, yang mana produsen tidak langsung bersinggungan dengan konsumen, namun melalui beberapa tahapan tadi yang sudah kami sebutkan, yaitu entah itu melalui distributor maupun subdistributor atau pedagang eceran atau retailer. Baik, sebentar lagi kita akan bersama-sama bertemu dengan sahabat saya yang mana beliau sudah lama mengelola satu perusahaan, namun di sini beliau mengelola perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa, bukan manufaktur maupun perdagangan. Mari kita bersama-sama untuk bertemu dengan sahabat saya.
masuk kedatangan saya kemari untuk ngobrol-ngobrol sharing bareng terkait tentang satu mata kuliah yaitu manajemen pemasaran khususnya di saluran distribusi namun sebelumnya saya ingin tahu Indonesia berdirinya kapan. Oke, baik, terima kasih. Sebelumnya selamat datang di lembaga kami di Sesunjuk, itu Mas Adiman. Berbicara tentang BISI berdiri sejak 2005, tepatnya sekitar bulan September tahun 2005, alhamdulillah sampai sekarang. Lama dulu saya pernah disuguh ini populer ini dan saya juga melihat sangat pesat sekali perkembangannya dan sekarang kira-kira layanan ke masyarakat melayani saja. Oke, kami lembaga pendidikan khusus dan pelatihan ya. Kalau awal mulanya BISI cuma bergerak di satu bidang jasa khusus bahasa Inggris. Itu awal pertama kali kami berdiri itu tahun 2005. Kemudian 2006 menambah ada komputer walaupun privat pada saat itu gitu ya. Dan alhamdulillah dari awal berdiri sampai sekarang sudah berada di lokasi tanah milik sendiri, bangunan sendiri. Kami menambah beberapa program layanan seperti diantaranya tetap tidak menghilangkan program kami yang utama bahasa Inggris gitu ya. Kemudian ada program jasa khusus komputer, berikut dengan perbaikan jika ada masyarakat yang membutuhkan bantuan kami untuk membantu komputer. Kemudian ada program bimbingan belajar. Untuk layanan masyarakat terus kira-kira konsumen sendiri itu mencakup di wilayah mana saja kira-kira? Kalau untuk konsumen, kami kebanyakan karena kami lokasi di desa, otomatis mayoritas adalah pelajar gitu ya, pelajar yang berada di wilayah sekitar Sumbyu. Kalau untuk pemasaran, kami sampai ke Ayah, itu Kemeranjen tambahkan juga dia dengan Sumbyu itu ya. Yang agak jauh itu sampai Romokeleh, sampai Ayah. Ada beberapa siswa yang dari SMA Ayah, SMA Romokeleh, SMA itu. Ya, terus kira-kira efek pandemi ini satu COVID ini menarik, kira-kira kena imbas apa tidak BPJS Sumbyu? Jelas ya, jelas sangat kami rasakan sekali. Di waktu normal ketika pembukaan tahun ajaran baru itu siswa kami biasanya sampai ratusan ya. Tapi sejak kemarin 2019 ada pandemi, ketika KBN sudah berjalan kami dipaksa harus menghentikan kegiatan belajar mengajar. Itu tentu kami sangat merasakan dampak dari pandemi ini. Dan di tahun ajaran baru berikutnya 2020-2021 itu peserta juga menurun. Jadi efek pandemi ya sangat kami rasakan karena memang ada kebijakan pemerintah yang harus belajar secara online. Sekarang kalau misalnya ada peserta kursus online, kira-kira ada apa? Saya rasa Sekarang ya kayaknya enggak bisa karena memang apa ya, kalau ini kan termasuk pendidikan formal ya, memang harus dituntut harus tatap muka. Jadi ketika kami membuka layanan secara online, itu masyarakat yang mendaftar pasti akan bertanya tatap muka atau online. Ketika misalnya kami jawab online, mereka pasti akan mengundurkan diri karena yang mereka inginkan adalah bantuan secara intensif dengan cara belajar tatap muka, ketemu langsung dengan kantor, dengan para guru gitu, untuk mendampingi mereka belajar. Jadi lebih enak ya, langsung ada sumber yang bisa menjawab tentang masalah belajar di rumah yang tidak mencari solusi. Berarti memang
bidang pendidikan termasuk salah satu yang terkena imbas pandemi yang cukup signifikan tadi, bukan hanya tentang ekonomi saja. Jadi pertanyaan yang terakhir ini, tadi sudah disebutkan tentang secara layanan, kemudian tentang pandemi. Kira-kira untuk jangka panjangnya apakah ada kendala, atau dengan kendala itu Bang Anam ini punya trik khusus untuk mengantisipasi, khususnya untuk masalah pemasaran sendiri ini, tips dan triknya mungkin ada kiat-kiat apa untuk? Iya, jadi kalau selama ini kami pemasaran kan, kalau di era normal gitu ya, kami datang ke sekolah dengan membagikan brosur ke siswa-siswa. Kemudian ketika sekolah mereka harus online, maka kami pun cara pemasarannya menggunakan media online juga. Jadi otomatis kami harus mengikuti, dipaksa untuk mengikuti gitu ya. Kita gunakan sosial media yang kami miliki untuk memasarkan program yang kami tawarkan kepada siswa. Nah, apakah ini akan berlanjut ke depan? Ya bisa jadi kayak gitu. Atau kami juga akan tetap menggunakan brosur, atau tetap dengan menggunakan media online. Jadi mungkin bisa dikombinasikan antara cara lama dengan cara baru gitu. Ya, baik. Memang berbicara tentang bisnis ataupun tentang prospek depan bagi bidang ekonomi, khususnya ini BC di bidang pendidikan, memang ada habisnya. Dan saya rasa ini waktunya sudah cukup, dan sekali lagi mohon maaf sekali ini sudah menunggu waktu aktivitas dari. Terima kasih sekali atas waktunya, dan mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu kembali di lain kesempatan. Terima kasih banyak. Waalaikumsalam. Baik, para pemirsa semuanya yang berbahagia, alhamdulillah silaturahmi saya dengan sahabat saya yang menjadi ataupun sebagai pemilik BNC sudah tadi banyak ngobrol, dan dengan hasil berikut kita bisa mengambil kesimpulan, bisa menganalisis bahwasanya yang pertama BNC Sumbyo bergerak dalam bidang jasa. Kemudian yang kedua, untuk klinik produk ataupun layanan kepada masyarakat, di sini ada setidaknya 3 layanan. Yang pertama untuk bahasa Inggris, kemudian yang kedua komputer, dan yang ketiga adalah pilihan belajar. Adapun untuk waktu berdiri ataupun tahun berdirinya BNC Sumbyo ini berdiri pada tahun 2005, dan wilayah penyebarannya, distribusi pemasarannya mulai dari Kabupaten Kebumen, di sana ada Ayah, Tebo, sampai dengan Banyumas sendiri, karena BNC Sumbyo ini terletak di Kecamatan Sumbyo yang tentunya ada beberapa desa di Kecamatan Sumbyo. Terakhir, tentang jalur distribusi yang dipakai adalah jalur distribusi langsung, karena BNC Sumbyo selaku produsen langsung bertemu atau bersama